Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yaitu Waryo. Kemudian saya adalah seorang guru dan sekolah dan mengajar di SMP Negeri 35 Jakarta. Dan alhamdulillah tahun ini atau tahun pelajar ini saya ngajar di kelas 7, 8, dan 9 ya. Dan alhamdulillah juga harus menguasai ya kan? Karena kelas 7, 8, 9 apalagi kurikulumnya itu ya sebenarnya nggak berbeda dengan kurikulum 2013 ya, sama sebenarnya, cuma hanya dirubah kurikulumnya saja. Oke baik Kak, di sini saya kasih pertanyaan wawancara ya. Yang pertama itu ada pemahaman dan persepsi tentang kurikulum Merdeka. Nah di sini saya ingin menanyakan bagaimana Bapak memahami konsep dasar kurikulum Merdeka. Ya, jadi konsep kurikulum Merdeka itu sebenarnya lebih simpel daripada kurikulum pada waktu kemarin ya. Dan sekarang pun kurikulum yang baru lebih simpel lagi, cara kemudian menjelaskan ke siswa ya kan, dan kemudian lebih cara mengajarnya dengan anak-anak sekarang dengan kurikulum yang lama-lama itu, anak itu lebih hidup dibandingkan kurikulum yang lama. Yang kedua itu menurut Bapak gimana sih, apa perbedaan utama antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya atau Menurut Bapak, apa perbedaan utama antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya atau disebut dengan kurikulum 13? Ya, jadi menurut saya sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara kurikulum 13 dan kurikulum sekarang. Cuma yang bedanya bukan yang namanya tema yang modernnya seperti 19 ya, sekarang diganti dengan pembiasaan ya kan, bangun pagi ya kan, dan seterusnya. Di sini bagaimana pandangan Bapak terhadap fleksibilitas dan otonomi guru dalam kurikulum Merdeka? Kalau saya perhatikan ya, fleksibilitas di dalam kurikulum yang sekarang memang itu lebih fleksibel daripada kurikulum 13. Ya saya bilang ya sama lah, cuma hanya beda-beda tipis. Di sini bagaimana kalau langkah Bapak dalam menyusun modul ajar IPS sesuai kurikulum Merdeka yang saat ini? Saya biasanya kalau melihat kurikulum seperti itu, saya banyak perbandingan di YouTube ya kan, dan sebagainya, sehingga dari berbagai informasi itu bisa kita gabung apakah ini lebih simpel atau tidak. Nah, sehingga kurikulum itu bisa kita buat dengan maksimal. Lalu sumber belajar apa saja sih Pak yang digunakan dalam merancang pembelajaran IPS? Pertama ya buku yang kita pegang, dan kemudian kalau kurikulum 13 kan kemarin tidak boleh menggunakan HP. Iya. Nah sekarang ada. Nah sekarang itu lebih anak-anak itu bisa mencari dan menggali dari buku-buku yang dia punya, dan kemudian dari informasi-informasi dari berbagai mungkin dari
Google dan sebagainya. Bagaimana Bapak mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam perancangan pembelajaran IPS? Kembali lagi ya, bahwa itu semua karena IPS itu adalah pelajaran yang kemudian bisa dilihat ya. Dan IPS itu bisa lihat dari buku-buku lain dan pengetahuan ya kita pandukan aja. Baik, di sini ada pelaksanaan pembelajaran IPS. Yang pertama itu metode atau modul pembelajaran apa yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPS di kelas Pak? Kita ya guru IPS dan kemudian rekan-rekan kami itu sepakat bahwa model lama itu ada, nggak boleh kemudian tidak ada. Nah itu, nah kemudian yang lain-lainnya yaitu tadi karena diberikan LKPD, latihan dan sebagainya. Oke Pak, bagaimana sih Bapak mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam kontekstual dalam pembelajaran IPS? Ya. Jadi kita juga guru-guru IPS ya teman-teman, baik pengajar kelas 7, 8, 9, literasi yang kita titik, yang kita garis bawahi literasi dan membaca. Karena kan sekarang itu kan anak-anak itu membaca itu dia nggak seneng, apalagi hobi, iya kan? Gitu. Jadi itu yang kenapa kita baca. Apa sih Pak, terdapat kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti P5 kan yang terkait dengan pembelajaran IPS, bisa dijelaskan contohnya? Jelas ya, IPS ini dengan pada waktu profil pelajar Pancasila atau P5 jelas banget ada hubungannya. Kita kemudian mengenai P5 kita berikan inilah anak-anak yang namanya demokrasi seperti ini, yang namanya perubahan sosial seperti ini kelas 9 ya, yang namanya kekeluargaan tuh bentuk dalam kecil besar sampai kemudian disebut negara. Bagaimana sih Pak peran teknologi atau media digital yang saat ini dalam mendukung pembelajaran IPS di sekolah? Sangat mendukung sekali. Sebab yang tadi saya katakan bahwa IPS ini tidak terlepas dari peran teknologi atau apalagi media digital, itu pasti ada hubungannya. Yang saya, bagaimana Bapak melakukan penilaian pada pembelajaran IPS sesuai prinsip kurikulum merdeka? Ya, kurikulum merdeka itu kan pada dasarnya itu merubah karakter. Ya, jadi pertama yang kita sampaikan kepada anak sebelum pembelajaran dimulai karakter dan pembiasaan yang sudah dilaunchingkan sama Pak Menteri. Ya kan, itu karakter itu, dasar itu. Ya gitu. Baik ya. Jenis asesmen apa saja yang digunakan seperti diagnostik, formatif, dan sumatif sih Pak? Kita dua, formatif dan sumatif. Karena kalau bentuk asesmen yang kita selenggarakan itu paling mudah ke anak gitu ya. Dan selebihnya memang diagnostik juga. Bagaimana Bapak memberikan umpan balik kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar IPS? Ini anak-anak
anak-anak itu satu ya, kurang minat baca ya, sehingga kita para guru di sekolah ya kemudian meningkatkan atau umpan balik untuk kemudian belajar lebih baik dan menguasai materi IPS. Ya memang kita sering memberikan motivasi anak baca. Oke. Di sini ada tantangan dan solusi ya Pak. Ya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka? Ya, kembali lagi karena kita adalah bangsa Indonesia kurang minat untuk kemudian dia membaca, ya kita arahkan sana aja bahwa IPS itu bukan hanya buku paket yang kalian hadapi, ya kan? Jelas IPS itu adalah pembelajaran yang umum, ya kan? Sehingga kamu yang namanya informasi-informasi dari luar itu sangat diperlukan dan kamu harus tahu. Dan bagaimana strategi Bapak dalam mengatasi kendala tersebut? Kendala tadi mengatasi, ya paling kita memberikan sering memotivasi anak dan kemudian perpus, ya kan, yang menjadi sumber. Karena kalau saya lihat mungkin di sekolah manapun begitu ya, yang namanya perpus itu kurang. Anak-anak itu apa ya, alergi atau gimana nih? Saya pernah menghubungi petugas perpus, itu setiap harinya dikit sekali, entah itu pulang sekolah, entah itu dia itu pada waktu istirahat. Jadi memang buku atau hal-hal yang kemudian kendala yang kemudian kita hadapi itu anak tidak mau baca. Dan bagaimana dukungan sekolah, misalnya kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap implementasi kurikulum Merdeka dalam mata kuliah pelajaran IPS? Sekolah semua dalam mendukung mapel yang ada itu sangat kemudian mendorong untuk guru-guru yang kemudian mengajar mapel apapun, ya jelas kita saling komunikasi bagaimana kemudian memajukan anak-anak itu di SMP khususnya di budaya. Dan selanjutnya ada, menurut Bapak apa keunggulan pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya bahwa keunggulan pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka itu anak itu nggak harus membaca buku paket dan kemudian mereka itu harus mengambil informasi-informasi baik itu dari televisi dan sebagainya. Kan kalau anak-anak sekarang itu kan dia senangnya drakor, ya drakor tuh drama Korea kan, sedangkan dia untuk berita yang hari ini dan kemudian yang akan datang, dia itu kayaknya sulit anak-anak itu sekarang, nggak ngerti saya juga. Oke. Dan apa harapan Bapak terhadap pengembangan pembelajaran IPS di masa depan? Ya, harapan saya bahwa pembelajaran IPS untuk masa depan mungkin fasilitas, ya, sarkas, karena terus terang sekolah itu sudah memberikan sarkas sepenuhnya, ya kan, kepada sekolah tersebut, sehingga bagaimana apalagi pemerintah sekarang ya
sudah memberikan pelatihan terhadap guru-gurunya, ya, kemudian anak-anak kemudian ikut serta dalam lomba, ya kan, dan sebagainya, baik itu lomba IPS dan kemudian yang sejenisnya. Berikut ada pertanyaan selanjutnya, pesan atau saran apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa calon guru IPS agar lebih siap mengajar dengan kurikulum mereka? Ya, saran saya pada adik-adikku yang sekarang sedang duduk di mahasiswa, tolong kembangkan kurikulum IPS yang termasuk kurikulum Merdeka agar kita tidak textbook dengan buku yang ada, yang kita miliki. Ambil referensi buku-buku yang lain sehingga anak itu bisa kemudian melihat masa depan Indonesia dan internasional. Oke, baik Pak, di Ya. sini kita sudah akhir dari wawancara Bapak. Terima kasih semua atas pertanyaan dan jawaban dari Bapak. Mungkin dari jawaban dan pertanyaan Bapak bisa saya kembangkan lagi dari saya belajar di kampus dan di luar. Sip. Terima kasih banyak Pak. Oke.